Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik sakitmu karena pikiranmu. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sakitmu karena pikiranmu. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Nah, sensasinya juga sangat banyak macamnya ya. Bahkan sampai 1001 rasa sensasi yang sering kita kenal ya. Nah, ternyata dari sebab yang multifaktor itu, ketika kita telaah ya, kita analisa menjadi lebih dalam, itu faktor yang dominan adalah dari faktor pikiran ya. Maka dari itu sering ya teman-teman sudah makan sudah enakan ya. Nah, tetapi masih ada sensasi, masih ada keluhan. Kemudian pola hidup juga sudah teratur ya, sudah menggunakan pola hidup sehat ya, tidak pernah begadang, tidak kecapean. Nah, tetapi juga masih banyak sensasi ya. Nah, itu artinya bahwa kurang lebih ya 90% itu penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis ya, itu disebabkan karena pikiran ya. Oleh karena itu sakitmu karena pikiranmu topik kali ini. Nah, itu faktanya begitu teman-teman, seperti yang pernah saya alami juga seperti itu ya. Karena secara medis ya, saya sudah berikhtiar minum obat ya, minum herbal, kemudian mengatur pola makan, kemudian mengatur pola hidup, itu sudah maksimal ya, sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi faktanya juga belum sembuh-sembuh juga pada waktu itu ya. Nah, setelah itu baru saya merasakan ya, setelah kita semakin lama kita mengedukasi ya, mempelajari, nah itu ternyata memang faktor yang dominan yang menyebabkan itu adalah dari pikiran teman-teman. Sehingga betul ya, ketika kita ingin sehat juga dari pikiran ya, harus memiliki mindset pikiran yang sehat ya, atau yang positif. Tetapi ketika mindset pikiran kita ini negatif ya, sering menganalisa istilahnya jangan-jangan ya sehingga menjadikan timbul beberapa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, was-was. Nah, itu yang biangnya ya, menjadi akhirnya respon tubuh itu menjadi negatif juga, karena kita itu sudah terkena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan, terutama hal-hal yang negatif, itu direspon oleh tubuh. Maka
tubuh menjadi merasa sakit ya, atau timbul beberapa sensasi. Nah, itu karena pikiran. Nah, cuma yang jadi masalah di sini adalah itu pikiran yang seperti apa yang bisa berakibat seperti itu. Nah, ini yang harus kita telaah dan kita bisa menyimpulkan ya. Seperti saya bisa ngomong seperti ini karena memang sudah mengalami ya. Ketika belum pernah mengalami saya juga nggak tahu ya. Tetapi setelah mengalami, oh ternyata ini hal-hal seperti ini yang menyebabkan menjadi sebab sakit itu. Nah, oleh karena itu pengalaman itu sangat penting ya, sangat berharga. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, mudah-mudahan dengan apa yang saya sharingkan ya, ini bisa menjadi referensi, akhirnya bisa menjadi cepat sembuh ya. Karena dengan pengalaman itu bisa didapat dari pengalaman diri kita sendiri maupun dari pengalaman orang lain yang kita adopsi ya, yang kebetulan keluhannya sama. Nah, itu sehingga mungkin juga solusinya akan sama. Begitu teman-teman ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah sekarang sebab dari pikiran itu, pikiran yang dimaksud di sini adalah kejiwaan ya teman-teman ya. Jadi yang menyangkut masalah perasaan, masalah emosi ya. Nah, ini saya golongkan pikiran ya. Jadi yang timbulnya dari pikiran tapi kemudian menimbulkan perasaan kita, menimbulkan emosi kita ya. Nah, sampai dengan mungkin ada berbagai rasa secara psikis ya. Nah, ini ketika kita punya banyak beban pikiran teman-teman. Jadi istilahnya pikiran tegang lah ya, pikiran tegang, pikiran banyak beban pikiran, ketika itu tidak dirilis ya. Nah, ini yang akan menyebabkan menjadi tubuh menjadi sakit. Jadi ketika kita ada input ke pikiran kita ya, nah ini harus kita rilis ya. Kita rilis artinya kita salurkan teman-teman ya. Kita salurkan, kalau masalah itu ya kita pecahkan ya. Pokoknya ada solusi penyalurannya dari tekanan pikiran itu, sehingga itu tidak akan menyebabkan sakit. Ya istilahnya bukan sakit ya, tapi lebih tepatnya kita sebut disharmoni ya. Jadi disharmoni antara pikiran dan tubuh kita ya, itu lebih bijak ya itu. Nah, supaya tidak terjadi disharmoni ya atau sakit di dalam tubuh kita, maka setiap keinginan kita, setiap rasa-rasa kita, nah ini yang bersumber dari pikiran, ini harus kita salurkan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Itu bisa misalkan beban pikiran yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi kita ya, karena kita banyak tugas ya, yang tugas itu juga mungkin agak berat. Nah, akhirnya menjadi pikiran menjadi beban pikiran, apalagi belum terselesaikan. Nah, itu kalau misalkan dalam waktu yang lama menumpuk seperti itu pun nanti akan menjadi berakibat negatif di tubuh. Contohnya memicu asam lambung menjadi naik. Setelah asam lambung naik menjadi timbul GERD. GERD menimbulkan berbagai sensasi yang luar biasa. Nah, kemudian akan menimbulkan kecemasan ya, ketakutan, kekhawatiran. Kemudian pikiran akan semakin berpikir lebih negatif lagi. Nah, ketika seperti itu asam lambung menjadi semakin naik lagi. Nah, itulah yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif itu. Nah, itu contoh misalkan dari beban pekerjaan yang tidak kunjung terselesaikan. Contohnya itu pun bisa. Nah, kemudian yang berikutnya dari beban-beban yang lain ya. Beban yang lain bahkan hal-hal yang bersifat sosial ya. Bersifat sosial, misalkan kita mendapat tekanan dari orang lain ya.
yang tidak pernah kunjung selesai, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa tidak nyaman, kemudian rasa sedih ya. Nah itu ketika bertahan dalam waktu yang lama, nah itu biasanya itu juga akan meledaknya menjadi seperti itu, menjadi asam lambung naik. Nah akhirnya tubuh menjadi merasakan beberapa sensasi, atau tubuh menjadi sakit lah istilahnya seperti itu. Nah belum hal-hal yang bersifat mungkin harapan ya, mungkin kita punya harapan terhadap pasangan kita punya harapan terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, kerabat kita, pokoknya dengan siapa saja ya. Nah kadang harapan itu tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah ketika itu kita rasa menjadi satu kesedihan, menjadi satu kekecewaan. Nah ketika itu bertumpuk ya, dalam waktu yang lama terakumulasi, itu pun akhirnya kita menjadi sakit seperti itu, menjadi disharmoni yang akhirnya memicu asam lambung untuk naik seperti itu. Nah akhirnya kita penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis itu menjadi sulit sembuh, biasanya begitu teman-teman. Alah, lepas. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu, masih berhubungan dengan hal yang bersifat emosi misalkan ya. Ketika kita punya rasa dendam ya, rasa marah yang berkepanjangan ya, berkepanjangan, tidak terselesaikan ya, mungkin tidak saling memaafkan. Nah itu pun bisa seperti itu teman-teman ya. Nah maka dari itu pokoknya unik ya. Jadi semua beban pikiran yang masuk ya di dalam tubuh kita, ketika tidak dirilis itu akan menimbulkan seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu menjadi topik kali ini itu ya, sakitmu karena pikiranmu itu seperti itu ya. Ini kebanyakan secara mayoritas untuk kita penderita asam lambung degeneratif psikosomatis. Oke teman-teman ya, jadi intinya ketika ada beban pikiran ya, beban emosi, entah itu masalah apa saja ya, entah itu yang bersifat permasalahan sosial, yang bersifat mungkin permasalahan pekerjaan, permasalahan di dalam mungkin keluarga ya, permasalahan dengan ya siapa saja lah ya, itu termasuk permasalahan dengan alam pun itu bisa. Ketika kita jadikan beban, nah kemudian sementara tidak dirilis ya, tidak dipecahkan atau tidak disalurkan atau tidak ada jalan keluarnya, akhirnya mengendap di dalam benak kita. Nah itulah yang akan menimbulkan sakit teman-teman, atau tubuh menjadi disharmoni. Nah oleh karena itu solusinya adalah kita harus menyadari introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Sebenarnya ini masalah yang mana, pikiran tentang apa yang mengganggu kita, nah akhirnya terjadi disharmoni. Nah itu yang bisa menemukan juga dirinya sendiri teman-teman ya. Maka dari itu sakitmu dari pikiranmu sendiri. Nah itu yang bisa menemukan diri kita sendiri. Tapi dengan istilahnya kita tahu alurnya, memahami alurnya seperti itu, maka teman-teman itu sangat mudah untuk menemukan diri kita sendiri. Karena kalau orang lain tidak bisa menemukan, karena orang lain tidak merasakan ya. Yang merasakan ya diri kita sendiri. Maka mau cepat sehat ya, atau mau belum sembuh, nah itu kuncinya di pikiran kita sendiri teman-teman. Nah oleh karena itu demi kesembuhan, demi kesehatan, nah kita mampu berintrospeksi diri ya, kemudian kita
bila perlu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Jadi solusinya itu juga dari dirinya sendiri. Begitu teman-teman ya. Dengan seperti itu, nah insya Allah nanti akan segera sembuh teman-teman. Nah itu pengalaman yang saya lakukan itu seperti itu. Nah ketika dulu kita belum menemukan sumbernya atau sebabnya itu dari pikiran ya, nah itu yang menjadi muter-muter terus ya. Akhirnya gak sembuh-sembuh, bahkan semakin terpuruk ya itu. Nah tapi setelah kita sharing dengan teman, dengan mungkin motivator atau yang lain ya, kita mungkin kita belajar tentang seputaran asam lambung ketensiatif psikosomatis, ternyata alurnya seperti itu. Nah kita menjadi paham. Nah setelah paham, minimal kita bisa mengendalikan pikiran kita, sehingga ketika masih mungkin terjadi cemas, masih ada rasa takut, masih ada rasa was-was, masih ada rasa khawatir, itu wajar teman-teman ya. Tetapi setelah kita menyadari dan kita bisa mengendalikan diri, nah itu nanti akan sembuh juga ya. Jadi ya memang sih harus dilatih ya, kita latih. Tapi karena kita sudah paham ya, paham alurnya, nah maka minimal sudah tidak menjadi semakin panik ya itu. Begitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi intinya ketika kita ingin cepat sehat, maka pikiran harus positif. Setiap masalah yang masuk di dalam benak kita harus kita rilis ya, harus kita selesaikan, kita salurkan, kita pecahkan ya. Nah akhirnya jiwa ini menjadi plong ya, sehingga tidak punya beban. Nah maka dengan seperti itu tidak memicu asam lambung selalu naik ya, maka asam lambung akan normal. Nah ketika asam lambung normal, sehingga tidak terjadi GERD, tidak terjadi anxiety maupun psikosomatik. Nah setelah seperti itu maka kita akan sembuh teman-teman. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita teman-teman, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua semakin sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.